Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diangkat dari Injil Lukas pasal 20 ayat 27 sampai 38. Sebelum kita mendengarkannya, mari kita berdoa. Damai sejahtera-Mu yang melampaui akal pikiran kami manusia ya Bapa, itulah yang kami persilahkan pada saat ini menaungi hati dan pikiran kami. Sebab kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Injil Lukas pasal 20 ayat 27 sampai 38. Beginilah bunyinya. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati, sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan, lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua, dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat, dan mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam Nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan Dia semua orang hidup." Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat ini bertema orang yang layak menerima kebangkitan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari nas yang menjadi dasar firman Tuhan kepada kita saat ini, sesuai dengan yang sudah kita baca tadi, diperlihatkan kepada kita tentang keadaan orang-orang yang dibangkitkan dari kematian. Hal ini kita dapat ketahui dari apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di ayat 34 sampai 36. Bahwa mereka yang dibangkitkan dari kematian tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka dihidupkan kembali oleh Tuhan dan tetap hidup bersama dengan Tuhan. Mereka sama seperti malaikat-malaikat, dan mereka adalah anak-anak Tuhan sejak mereka dibangkitkan dari kematian. Dari keterangan ini saudara-saudari, kepada kita diberi gambaran yang jelas pada saat ini bahwa ada kehidupan atau keadaan yang abadi yang berbanding terbalik dengan kehidupan atau keadaan di bumi ini yang akan dianugerahkan Tuhan bagi orang-orang yang layak menerima bagian itu menurut pandangan Tuhan. Menurut pandangan Tuhanlah hal itu akan diberikan kepada orang-orang yang layak menerimanya. Tuhanlah yang mengerjakan semuanya itu bagi mereka yang dianggap layak untuk menerimanya. Dan kita
Kita tentu tidak dapat memahami hal tersebut menurut rasional kita, sebab Tuhan benar-benar berkuasa penuh untuk melakukan hal-hal yang luar biasa yang tidak dapat dipahami oleh kita manusia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu, ketika kita mendengar dan memahami kebenaran ini, tentu kita termotivasi untuk menjadi orang-orang yang layak menerima kebangkitan itu. Saudara-saudari, di dalam hal ini, maka kita harus memperhatikan, hendaknya kita benar-benar melaksanakan, menghidupi dua hal yang perlu untuk kita hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita akan menjadi orang yang layak menerima kebangkitan yang datangnya daripada Tuhan. Yang pertama itu, saudara-saudari, berusahalah kita agar kita tidak terjebak pada pemikiran yang mengandalkan rasional dalam menanggapi semua firman Tuhan. Hendaknya kita tidak sama seperti orang-orang Saduki yang menanggapi ajaran tentang kebangkitan orang mati menurut rasional mereka, sehingga mereka tidak percaya akan adanya kebangkitan orang mati tersebut. Saudara-saudari, Tuhan tidak melarang kita untuk berpikir secara rasional dalam menanggapi segala firman-Nya. Tetapi satu hal yang harus kita ingat dalam hal ini, bahwa Tuhan tidak menghendaki kita untuk mengutamakan atau mengandalkan rasional saja dalam menanggapi segala firman yang telah disampaikannya. Lalu bagaimana kita menggunakan rasional itu? Saudara-saudari, Tuhan menghendaki kita agar kita mempergunakan rasional kita untuk mendalami pemahaman kita terhadap kebenaran firman-Nya dan untuk semakin dalam mengenalnya. Tetapi jika rasional kita pada akhirnya tidak sanggup untuk mengerjakan kedua hal itu di dalam diri kita, yaitu memperdalam pemahaman dan memperdalam pengenalan kita akan Tuhan. Jika rasional kita tidak sanggup untuk melakukan kedua hal ini, maka kita harus kembali kepada kepercayaan atau iman kita. Sehingga walaupun kita belum mengerti secara utuh, walaupun kita belum mengetahui secara pasti apa arti ataupun apa maksud dari kebenaran firman Tuhan dan bagaimana Tuhan yang sesungguhnya, namun kita mau percaya akan firman-Nya. Kita mau yakin bahwa Tuhan adalah oknum ataupun zat yang begitu baik kepada orang-orang yang senantiasa mengasihinya. Artinya saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita utamakan kepercayaan atau iman kita dalam menanggapi firman Tuhan, bahkan dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Lalu kalau tentang rasional kita, baiklah rasional itu kita pergunakan untuk memantapkan pemahaman kita tentang firman Tuhan dan untuk memantapkan pengenalan kita akan Tuhan dalam kehidupan kita ini. Saudara-saudari, di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 dikatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Lalu di dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 juga dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi,
Demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Artinya, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, semua yang difirmankan Tuhan kepada kita, umatnya, tidak dapat kita pahami secara utuh kalau kita mengandalkan rasional kita saja. Semua yang dikerjakan, yang ditetapkan oleh Tuhan, sesungguhnya tidak membutuhkan rasional kita, melainkan kepercayaan kita. Itulah yang Tuhan butuhkan. Itulah yang Tuhan kehendaki ada pada diri kita ketika kita menanggapi segala firman dan segala ketetapannya di dalam kehidupan ini. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, intinya adalah agar kita menjadi orang-orang yang layak menerima kebangkitan yang akan dianugerahkan Tuhan. Maka mari kita mengutamakan kepercayaan atau iman kita dalam menanggapi segala firman yang kita terima dari Tuhan, dan menggunakan rasional kita untuk memperdalam pemahaman kita tentang kebenaran firman-Nya dan untuk memantapkan pengenalan kita akan Tuhan. Yang kedua, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setelah kita mengutamakan kepercayaan dan menggunakan rasional kita untuk memantapkan pemahaman kita tentang firman Tuhan dan untuk memantapkan pengenalan kita akan Tuhan, maka untuk selanjutnya kita perlu memberlakukan firman Tuhan sebagai dasar, sebagai warna, dan sebagai tujuan dari kehidupan kita. Apa yang kita percayai, apa yang difirmankan Tuhan, hendaknya semua itu terlaksana dengan baik di dalam kehidupan kita. Artinya saudara-saudari, apa yang difirmankan Tuhan, sekalipun belum kita pahami secara utuh, belum kita mengerti dengan sepenuhnya apa yang dimaksud oleh firman itu, namun hendaknya kita percaya akan kebenaran dan kepastian dari firman itu, sehingga firman itu hendaknya kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudari, banyak hal yang akan terjadi, pekerjaan yang luar biasa yang akan dikerjakan Tuhan, bahkan yang telah dikerjakan Tuhan, yang tidak dapat kita pahami dengan sepenuhnya. Tetapi semua itu tidak dapat kita sangkal sebagai sesuatu yang tidak benar, karena segala yang dirancang Tuhan, semua yang dikerjakan oleh Tuhan telah nyata kita saksikan di dalam kehidupan ini. Saudara-saudari, di hadapan Tuhan semua orang hidup. Begitulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di ayat 38. Artinya Tuhan dapat memberi hidup kepada tiap-tiap orang yang ada di hadapannya, ataupun yang hidup setia di hadapan Tuhan. Ia akan memberi hidup kepada orang-orang itu. Oleh karena itu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menjadi orang-orang yang layak menerima kebangkitan yang akan dianugerahkan Tuhan. Sebab kalau kita layak menurut pandangan Tuhan, maka kebangkitan itu akan menjadi bagian dari diri kita di dalam kerajaannya yang kekal. Kita akan hidup kembali, namun kita tidak menjalani kehidupan kita di dalam kekekalan itu seperti kita menjalani kehidupan di bumi ini. Semua berbanding terbalik, sebab di dalam kerajaan Tuhan atau di dalam kerajaan sorga kita akan dihidupkan kembali, dan kita tetap hidup bersama dengan Tuhan. Kita seperti malaikat. Hal ini adalah hal yang luar biasa, hal yang indah, hal yang begitu baik, sebab Tuhan memberikan nuansa,
memberikan kehidupan yang baru bagi orang-orang yang layak menurut pandangannya. Karena itu marilah kita menjadi orang-orang yang layak di hadapan Tuhan untuk menerima kebangkitan di dalam kehidupan yang kekal, dengan tetap mengutamakan kepercayaan kita terhadap kebenaran firman-Nya, menggunakan rasional kita dengan baik, lalu melaksanakan apa yang difirmankan oleh Tuhan, melakukan apa yang kita percayai yang bersumber dari Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, karena firman-Mu sudah kami dengar serta kami renungkan. Ajari kami agar kami dapat memahaminya dengan lebih baik lagi. Bahkan mampukan kami agar kami dapat membawa, menghidupkan kebenaran firman-Mu itu di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami tetap berupaya dengan sungguh-sungguh menjadi orang yang layak menerima kebangkitan yang daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom kepada kita semua.